Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BJTV yang budiman, saat ini saya berada di lingkungan pemakaman Taman Krakatau bersama ditemani dengan Kepala Security Perumahan Taman Krakatau dan akan bincang-bincang terkait masalah pemakaman yang ada di lingkungan Taman Krakatau. Mari ikut saya. Lokasi saat ini kami berada di Kampung Tubuy, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Pemirsa BJTV yang budiman, luas lahan pemakaman ini kurang lebihnya 3 hektar. Dan pemakaman ini dibangun atas swadaya masyarakat Perumahan Taman Krakatau. Kami selaku pengurus pemakaman Taman Krakatau mengajak kepada seluruh warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga, menertibkan, dan juga merawat pemakaman Taman Krakatau dengan baik. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi lebih baik. TPU Taman Krakatau melayani tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa BJTV, bertemu kembali bersama saya Herman Yakub. Hari ini kita berada di rumah salah satu pengusaha yang sangat luar biasa dan sukses. Beliau juga sekaligus tokoh masyarakat wilayah Taman Krakatau. Beliau bernama Bapak Rustin Tanjung. Kami akan membahas terkait daripada makam yang ada di wilayah Taman Krakatau tersebut. Untuk lebih lanjut lagi, kita akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu dengan Bapak Yudi. Silakan Pak Yudi untuk memperkenalkan dengan BJTV. Terima kasih Mas Herman. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Taman Krakatau. Saya Yudi Ayubudi Nugraha Adami. Nama saya kebetulan panjang sekali Pak. Kalau di ijazah kadang luarnya ya nggak muat gitu ya. Bakauni merak lah ya kira-kira. Bakauni merak ya. Posisi saya di sini kebetulan dipercaya sebagai Ketua Pengelola Pemakaman Umum Taman Krakatau. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar kurang lebih 5 tahun. Pak, kita ini akan membahas sekutu makam ya Pak ya. Apa sih yang Bapak mau kembangkan daripada makam itu sendiri? Apakah setiap perumahan itu, khususnya di perumahan komplek atau dimanapun berada, itu memang harus diwajibkan ada makam gitu Pak? Begini Mas Herman ya. Jadi saya bicara latar belakang terlebih dahulu ya. Kenapa memang perlu ada makam di lingkungan Taman Krakatau? Yang pertama, sejak awal-awalnya berdirinya Perumahan Taman Krakatau, kurang lebihnya sekitar tahun 1997, menurut data yang saya terima, itu warga Taman Krakatau sudah memiliki fasilitas-fasilitas umum, ya seperti taman, kemudian juga rumah-rumah ibadah, kemudian juga jalan-jalan ya. Hanya terkait masalah pemakaman ini kurang mendapat perhatian gitu kan. Bukan berarti tidak menyediakan, namun belum disediakan gitu, oleh developer. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun sampai akhirnya pas 2010 terbesit dari sebagian tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Taman Krakatau, seperti para RW dan juga para RT, untuk berkomunikasi tentang bagaimana caranya supaya warga Taman Krakatau itu memiliki makam gitu. Kemudian kami juga menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri dan berkomunikasi dengan para RW, dan di situ juga ada Pak Tanjung, Pak Abu, saya, dan juga kemudian para RW. Sampai akhirnya bagaimana supaya pemakaman ini bisa diperoleh dari developer. Akhirnya mereka
para RW itu mengutus kami atau menugaskan kami untuk memperoleh lahan makam. Dan kemudian saya gali itu dasar-dasar hukumnya. Ternyata memang setiap perumahan itu wajib untuk menyiapkan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Salah satunya diantaranya makam, gitu kan, ada pemakaman. Dan itu udah ada amanat undang-undang ternyata begitu. Ya akhirnya dengan segala upaya yang kami tempuh bersama Pak Tanjung, Pak Abu Bakar, dan saya untuk memperoleh Taman Krakatau, hingga komunikasinya difasilitasi oleh pemerintahan Kabupaten Serang, dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Bangunan waktu itu iya, ya. Betul. Nah, hingga waktu yang telah ditentukan sampai akhirnya developer memberikan pucuk surat. Ya bukan surat cinta ya. Tapi surat lahan makam gitu nih. Gitu, penggunaannya ya. Bukan gitu, untuk digunakan sendiri kan? Iya betul. Nah tahun 2010 itu. Nah atas dasar itulah kemudian warga Taman Krakatau secara sah memiliki lahan pemakaman umum. Namun tempatnya masih belum layak gitu. Tempatnya masih berliku-liku, bergunung-gunung. Oh, artinya belum rata belum lah ya rata untuk lokasi itu. tanah itu Iya, sendiri. perlu pembersihan, perlu perapihan. Sampai akhirnya pun pernah mengundang seluruh warga Taman Krakatau untuk bersama-sama membangun akses jalan, gitu kan. Ya, walaupun hanya apa adanya kan. Ya akhirnya ya hanya seperti itulah karena memang swadaya masyarakat ya gitu kan. Ya kualitasnya pun tidak seperti kualitas seperti pemborong gitu jalannya. Tapi setidaknya kan masyarakat juga merasa suatu yang sangat mengapresiasi ya dengan adanya lahan itu sendiri untuk pemakaman. Alhamdulillah gitu. Setelah makam itu ada gitu, akhirnya masyarakat itu merasa memiliki, gitu kan, merasa memiliki. Namun sekali lagi setelah makam itu ada, pengelolaannya belum ada, Mas Herman. Oh, belum ada. Ya, belum terrealisasi belum untuk pelaksanaannya ya daripada ini. Jadi secara random, jadi ketika ada musibah kematian, ya kamu dimakamkan secara acak lah. Gitu. Iya. Akhirnya setelah 2 tahun 3 tahun berjalan, kami juga berpikir dengan teman-teman juga kan, ini gimana caranya nih supaya makam ini bisa dikelola dengan baik. Dan membutuhkan dana yang luar biasa. Betul. Oke, kita gimana iuran aja lah gitu untuk seluruh warga. Ketika itu direalisasikan agak kesulitan juga, Mas Herman. Sulit, aduh. Cara komunikasinya ya seperti apa? Soalnya warga Taman Krakatau ini banyak gitu. Ya. Emang berapa banyak sih, Pak? Kalau waktu itu 2010 itu saya sampai sempat mendata sekitar 3.500 kakak waktu itu. Berarti, waktu 2010-2011. Berarti sekarang udah perkembangan bisa jadi 2 kali lipat ya? betul. Kan. Bisa sampai 7.000 kakak gitu kan. Akhirnya dengan luas kurang lebih sekitar 100 hektar ini ya, untuk menjangkau seluruh warga masyarakat supaya mereka mau bersama-sama membangun makam yang dimiliki oleh warga gitu. Di lingkungan sini. Iya, lingkungan warga. Bagaimana caranya? Akhirnya tahun 2013 itu gagal terlaksana. Kok bisa? Ya karena memang sulit gitu untuk berkomunikasinya itu ya. Iya, warganya itu ya. Kemudian tahun 2017 pun dilakukan kembali gitu, dibangun kembali. Gimana caranya supaya makam ini bisa tertata lah. Yeah. Akhirnya gagal kembali, juga sulit seperti halnya 2013. Sampai akhirnya pas 2020 itu pas mulai agak Covid ya, Covid 2021. Kemudian kita bangun kembali dengan komitmen yang kuat ya dari teman-teman dan juga para ketua RW supaya nanti warga ini mau bersama-sama turut memiliki pemakaman umum Taman Krakatau dan juga ditata dan dikelola dengan baik lah untuk kita dan mereka gitu. Artinya milik sama-sama lah ya, bukan untuk kita sendiri kan, artinya di satu sisi itu. Permasalahannya begini, Mas Herman. Saya tuh menginginkan juga dan teman-teman dan juga para RW Taman Krakatau. Ini kita punya makam ini jangan sampai
suasana makamnya seperti film-film horor Susana gitu. Yang serem gitu Yang ya. serem-serem, waduh, kita nggak mau lah. Yang orang datang Seperti itu. ketakutan jalan di situ Betul. ya. Akhirnya di tempat nongkrong para pocong gitu. Iya. Kan gitu. Tapi kalau beberapa pocong setelah teknologi zaman sekarang, pocong juga tetap aja mau Tetap nongkrong aja. juga. Jangan-jangan pocong beneran yang ada di. Iya. Pernah saya begini, Gimana ketika cerita? malam-malam suka ketemu ya. Di tempat makam ini makam ini udah terang benderang. Loh, kok masih ada pocong gitu. Ketika saya dekat, "Hei, lagi ngapain?" "Maaf Pak Ustadz," katanya, "di bawah belum ada sinyal," katanya. Oh. Pocongnya main handphone. Enggak, ini Iya, anekdot artinya aja nih. jangan-jangan pocongnya pocong yang itu kan. Oh iya. Heeh. Iya. Jadi kalau dikilik dari cara ke masyarakat sendiri, berarti masyarakat itu sangat berharap adanya wilayah lingkungan ini adanya makam gitu ya Pak Yudi ya. Betul, Nah betul. Pak Yudi, untuk yang Pak Yudi sampaikan tadi itu kan makam ini tidak menjadi seram, apa sih yang mau dilaksanakan bentuk daripada sisi makam itu sendiri? Oh iya. Apakah ada tamannya, ataukah ada Betul. tempat santainya gitu? Iya, seperti saya sampaikan, bagaimana caranya makam ini supaya tidak seram. Akhirnya makam ini akan ditata sedemikian rupa supaya bisa menjadi indah. Iya. Dan sekarang bisa dilihat ya oleh Mas Herman, makam-makam yang sudah terbangun seperti akses jalan menggunakan jalan-jalan beton. Betul, sekarang. ya. Kemudian juga perataan makam juga sudah terbangun. Ya. Dibikin Ada jarak gitu ya? turap-turap ya gitu kan, walaupun bertingkat-tingkat. Betul, ya, gitu, rata. Nah, kemudian juga lampu-lampu penerang juga malam-malam juga sudah ada. Iya, gitu. iya, iya. Tinggal akhirnya agenda berikutnya itu menata makam-makam secara keseluruhan supaya nanti ke depan makam ini dibuat rumput hijau. Oh semua. iya. Jadi Gitu. tertata rapih lah ya Betul, kelihatannya ya gitu ya. betul. Jadi ketika kita mau datang untuk ziarah itu ya, biasanya kan ada Betul, ziarah nih. betul. Jadi kelihatan bentuknya itu enak gitu ya. Iya, jadi tugas orang hidup itu kan bukan hanya untuk diri sendiri, Betul, ya, ya. tapi juga bagaimana caranya menolong orang lain. Betul. Ya, gitu. Di antaranya kita dengan berkunjung ke makam-makam leluhur-leluhur kita, Benar, ya. orang tua kita, ya kan. Artinya begini, ketika kita datang ke makam itu yang makna ziarah itu adalah berkunjung, ya, bukan hanya sekedar berdoa. Terkadang orang berpikir, kok kenapa sih harus ke makam-makam ya iya, gitu kan, berkunjung. Toh kalau berdoa mah cukup aja di rumah gitu. Di Udah rumah selesai juga. kan. Konsepnya bukan seperti itu Mas Herman. Oh, ada ya Iya. makna daripada tujuan Iya, untuk kita tujuan berziarah ziarah itu ya. iya. Kan kalau Nabi itu bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri dulu fazuruha. Aku melarang kalian untuk berziarah kubur dulu. Tapi sekarang berziarahlah gitu kan. Nah, dengan ziarah itu kan artinya berkunjung. Iya. Kalau berkunjung itu ada pertemuan kan? Benar. Pertemuan secara fisik. Iya. Misalkan saya dengan Mas Herman aja kan Iya. bertemu kan? Bertemu gitu kan kita langsung ya, tatap iya. muka. Bukan komunikasi pihak ketiga tapi Betul. komunikasi pihak kedua. Dan ketika Nabi mengajarkan ketika kalian ke tempat makam, maka disunahkan untuk memberikan salam ya kan? Iya, betul. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Iya. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, kan gitu. Dengan assalamualaikum itu ada komunikasi dua arah, pihak satu dan pihak kedua. Iya. Kan makna kum itu kan kepada engkau, kan gitu. Iya, iya. Artinya langsung kan. Iya. Walaupun si makam itu tidak Ada. menjawab. Ya, kalau menjawab malah lari pak. Gitu. Beda lagi, itu mah rumah ke rumah namanya assalamualaikumnya. jadi yang namanya konsep salam itu Iya. ya gitu. Kan memberi salam sunnah. Iya. Tapi menjawabnya itu adalah wajib. Wajib, ya gitu. Yang tidak wajib untuk memberi salam itu orang gila. Yang nggak wajib untuk memberi salam. Kemudian juga non-muslim juga Iya. kan tidak wajib memberi salam. Gitu. Kemudian juga orang mati nggak Iya. wajib memberi salam. Kita walaupun assalamualaikum ya ahlal kubur gitu, kok nggak ada yang jawab salam ya? Gitu. Kalau ada yang jawab salam mah lari kita pak. Tapi memang itu ada anjurannya juga ya Ada, untuk betul. menyampaikan bahwa kita masuk ke dalam kuburan itu ya. Betul. Ya itu kan
yang diajarkan oleh Nabi itu memberi salam itu seperti itu. Karena tujuan kita untuk minta sama dia tuh masuk ke dalam itu juga. Betul, kan ya, memberikan porsinya. doa juga kan kepada terhadap mereka. Iya. gitu. Pak Yudi, kalau bicara makam itu sendiri, kalau dilihat kan jumlah warga ya, itu sangat pastinya kan berkembang dan terus ya. Itu berapa luas untuk sementara waktu inilah ya, yang kita buat ke depannya, ke belakangnya nanti kan urusan ke depan ya. Itu sementara ini sudah berapa lahan yang mau digunakan? Jadi untuk makam itu Mas Herman yang diberikan oleh developer itu kurang lebih ya, totalnya itu 30.000 meter ya, artinya 3 hektar. 3 hektar lebih kurang lah ya. Kurang lebih seperti itu. Hanya posisinya terkotak-kotak. Oh gitu. Terkotak-kotak gitu. Jadi kalau lihat dari petanya itu panjang sampai ke belakang. Karena lahan pemakaman umum itu sampai dekat SMP Waringin Kurung Pak, yang ada di belakang itu jaraknya juga jauh. Dan kalau dilihat di peta memang terkotak-kotak. Nah untuk sementara yang sekarang itu hanya 1 kotak dulu yang digunakan. Yang lahan-lahan yang berikutnya belum dibuka, belum. Oh artinya yang lainnya mah untuk kedepannya ya. Untuk kedepan. Ketika ini sudah penuh, gitu kan, baru nanti diperluas gitu ya. Perluas. Oh begitu. Berarti kalau kayak gitu Pak, biasanya ada pembatas. Nanti kan ini makam nih biasanya. Takutnya ada rumah, ada nggak begitu juga kan nanti kedepannya. Nggak ada. Tapi tetap luas dengan cara yang khusus untuk makam itu. Gitu. Artinya siapa sih yang mau rumah dekat makam itu? Ya kan kadang-kadang ada juga sih. Saya juga kadang-kadang berani amat ya orang di belakang makam itu ya gitu kan. Gitu. Pak, terkait dari makam itu sendiri ya, itu memang kan warga ini kan tidak semuanya muslim ya Pak ya. Betul. Pastinya kan ada non muslim gitu ya. Nah, bagaimana dengan warga di lingkungan sini khususnya yang non muslim? Oh iya. Dan itu memang sudah dipikirkan oleh kami Mas Herman. Jadi karena ini adalah fasilitas sosial betul. yang diberikan oleh developer kepada pemerintah ya, dari pemerintah kemudian diberikan kepada masyarakat. Jadi itu adalah milik bersama seluruh warga tanpa mengenal agama. Betul. Hanya untuk sementara ini ya, makam itu dipenuhi oleh warga-warga yang muslim. Nah, jadi menurut kepercayaan agama kami, si makam itu tidak boleh bercampur dengan warga yang non muslim. Jadi untuk non muslim itu sudah disiapkan oleh kami lahannya, gitu. Dan kami sudah komunikasi dengan salah satu warga yang non muslim. Waktu itu pernah kejadian tahun 2022 ya kalau nggak salah. Ada warga yang muslim meninggal, kemudian ingin dimakamkan di luar Taman Krakatau. Dia mengeluh biayanya sangat tinggi sekali kan yang gitu. Akhirnya ada alternatif lain, kemudian dimakamkan di wilayah Serang dengan biaya yang relatif lebih kecil. Dan kemudian saya sampaikan, Bu, kalaupun memang ada perwakilan dari warga non-muslim di Taman Krakatau ini, kami siap untuk memfasilitasi dan lahannya sudah kami siapkan. Tinggal nanti dikelola saja. Itu artinya sudah ada. Dan pengelolaan kami ini berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, Mas Herman. Iya, jadi semua itu sama. Semua punya hak. Bahkan begini, Mas Herman. Ketika warga non-muslim ada yang meninggal gitu, mereka dikuburkan di luar Taman Krakatau, tetap ada kompensasi dari kita. Gitu ya. Artinya ada disebutnya uang kerohiman lah. Uang kerohiman untuk mereka yang tidak dimakamkan di lingkungan Taman Krakatau. Yang muslim maupun non muslim. Artinya ada rasa jiwa sosialnya juga ya, betul, di satu sisi itu ya. Luar biasa juga ya. Alhamdulillah. Karena begini, jadi makam ini dikelola atas dasar iuran para warga. Ya itu yang dibilang tadi, untuk warga kembali ke warga. Betul, ya. Oh gitu. iya. Iuran para warga. Jadi mereka yang ikut andil dan berpartisipasi ya turut menolong juga gitu, sesama saudaranya gitu kan, betul. Gitu.
Artinya kan seorang muslim itu bukan hidupnya individu, Betul ya. tapi harus bersama-sama. Ingat nggak doa gini Mas Herman yang Iya. sering ya? Ya Allah gitu, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Iya. Kemudian dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat tuh. Nah, Kebahagiaan juga kaum muslimin dan muslimat. Mukminin dan mukminat. Mukmin dan mukminat, mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Nah, konsep-konsep Islam itu begitu, menolong terhadap sesama. Artinya Islam itu tidak egois sebenarnya. Betul. Ya. Enggak Islam yang itu agama sosial juga. agama yang sangat Jadi mulia tidak sebenarnya. memikirkan individu, Iya. tapi juga kebersamaan semua. Dan perlu diingat juga Mas Herman. Jadi dengan konsepnya iuran ini, pada dasarnya mereka pun saling menolong kepada orang-orang yang tengah membutuhkan. Iya. Ya, dengan konsep sedekah ini kan akan bermanfaat untuk Betul, orang lain iya. kan gitu. Minimal saling dukungnya itu ya yang paling Betul, utamanya iya. kan gitu ya benar. Jadi intinya manfaat fid dunya wa fil akhirah. Itu. Di dunia manfaat, Di dan akhirat juga di juga akhirat juga manfaat. Wah, Gitu. luar biasa. Ini kayaknya perlu jadi ustadz yang besar kayak. Alhamdulillah. Soalnya menggambarkannya sangat-sangat luar biasa ya. Yang paling terpenting itu Mas Herman, Iya. polanya syukur Mas Herman iya, yang perlu itu, dijalankan betul. itu. Jadi syukur itu kan ada 3 kan gitu. Ada syukur bil qalbi, itu syukur dengan hati, Hati, ya, ya. betul. Artinya kepuasan batin atas anugerah yang Tuhan berikan kepada Iya. kita. Kemudian yang kedua asyukru bil lisani, syukur dengan lisan ya. Mengakui atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Iya, benar. Bahwa kita nih misalkan sudah diberikan kenikmatan minuman ya. anggur ya, diminumkan nikmat nih punten ya. Iya, iya. Memang baru kita harus minum dulu nih biar Tuh, enak kan sih. gitu. Itu konsep syukur. Syukur bilizat, alhamdulillah katanya gitu kan. Rasa gitu. nikmatnya. Kan gitu. Jadi jangan mensyukuri orang ya. Betul gitu. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillah Ya. gitu. Itu konsep syukur bilizat. Dan yang ketiga adalah konsep syukur bil af'al. Apa itu, Pak? Dengan perbuatan. Oh, Gitu. Ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, jangan lupa berbagi gitu. Oh, iya. Bersedekah, kemudian juga membangun makam. Itu adalah konsep syukur bil af'al. Jadi semuanya pun kebagian. Betul, betul. Jadi selamat di dunia maupun selamat di di akhirat. akhirat. Seperti itulah nanti konsepnya. Jadi Kan kita gitu, itu, Mas Iman. jadi kita tuh harus benar-benar mempelajari sisi itu ya. Betul. Sebenarnya nggak berat ya kalau mau dilakukan ya. Betul. Tapi kadang banyak juga beratnya ya. Uang gue belum cukup nih. Ya, jadi memang ujian terberat itu buat kita gitu. Ketika kita tidak memiliki apa-apa ya artinya. Kemudian dituntut untuk bersedekah. Iya. Itu ujian terberat. Kalau memang orang punya uang, bersedekah sih gampang. Bisa. Iya. Tapi kalau memang kita tidak punya apa-apa, walaupun sedikit aja yang kita keluarkan konsepnya, Iya. itu akan bernilai sangat Betul. untuk sesama. Jadi Kan jangan gitu takutlah manfaatnya. untuk bersedekah Betul sebetulnya ya. gitu. Dengan cara iuran itu tadi. Iya, benar. Dengan 5.000 tidak banyak loh, Tidak. 5.000 doang. Kalau bicara hitung-hitungan Mas Herman, Iya. satu keluarga misalkan ada 5, Heeh. per bulan 5.000. Kalau kali 5 aja berapa? Udah 25. Enggak, bagi 5 aja. Iya, bagi 5. 5.000 tuh. 1.000 perak. 1.000 perak. Iya, misalkan. benar. Maaf, kalau memang terjadi musibah 5-5-nya Ya. dengan 1.000 perak misal, dapat misalkan hitungan angka Iya, ya. hitung-hitungannya. Dapat misalkan uang 800. Udah berapa ya Nah, ya, gitu. makanya kembali lagi konsep syukur tadi. Iya. Gitu Mas. Harus nikmat dan syukur itu harus kita salami ya. Ya, gini Pak, tadi itu kita bicara masalah warga untuk makam di tempat. Terus terkait kan kadang-kadang ada nih yang di malam hari orang untuk menguburkannya. Nah ini ada nggak punya waktu-waktu tertentu ketika kita untuk memakamkan kita ada yang meninggal ini sendiri? Oh iya. Ini baru dibahas nih Mas Herman dengan para RW sekitar bulan-bulan gitu. kemarin. Awalnya begini, memang kita memberlakukan pemakaman itu pas jam-jam normal. Iya. Artinya dari pagi sampai sore. Kemudian mereka sih para penggali dibayar normal oleh kita nih, oleh si pengelola itu. Gitu. Artinya si ahlul musibah ini, yang keluarga terkena musibah digratiskan lah semuanya biaya-biaya pemakaman untuk masalah pemakaman, ya. Di luar kafan, di luar pemandian. Nah, ketika ahlul musibah ini
ingin si mayitnya itu dimakamkan pada malam hari, itu di luar kepengurusan ya? Bukan di luar kepengurusan. Anggaran misalkan ditetapkan 1.050.000, tapi kalau mau malam otomatis kan kosnya bertambah. Iya. Karena sangat wajar dong ketika si penggali harusnya jam tidur, mereka tidak tidur. Betul. Kami bebankan kepada si ahlul musibah, gitulah artinya, atau oleh ketua RT setempat, silahkan gitu, menambahkan untuk biaya-biaya tambahan penggalian, mau 300, 400 silahkan. Di luar itulah gitu, di luar 1.050.000 itu totalnya itu. Artinya tetap dibayar, tetap dibantu ya untuk pembayaran. Tetap dibantu. Cuman ada batasan nominalnya ya. Nah, kemarin setelah saya rapat dengan para RW, itu ada perubahan lagi skemanya. Jadi untuk pemakaman warga nanti pas di 2026 mulai diberlakukan. Ini berita acaranya belum ditandatangani Mas Herman, belum. Baru kemarin rapatnya. Udah saya buat itu. Lah ya. Iya, udah saya buat, bahkan draftnya sudah jadi, tinggal ditandatangani. Sudah ditandatangani, nanti disebarkan kepada warga. Nanti termasuk malam pun ketika warga ingin ahlul musibah ingin memakamkan keluarganya pada malam hari itu tidak dikenakan biaya pun, dan semuanya biaya ditanggung oleh pengelola makam. Iya. Seperti itu. Berarti memang suatu wacana ini benar-benar luar biasa ya. Jika dilaksanakan, warga juga benar-benar mau yang tadi kita bicara, rasa syukurnya untuk berbaginya itu. Betul. Mas. Jadi setidaknya mereka makam ini kan memang perlu adanya ya gitu. Iya, betul. Jadi luar biasa juga ya untuk kita mendapatkan suatu makam ini di lingkungan daripada Taman Krakatau ya. Misal nih, kita kan berkaca dari kasus-kasus sebelah nih, misalnya ada warga masyarakat yang notabene bukan KTP setempat pendatang, ngontrak itu lingkungan. Oh iya, jadi yang KTP ngontrak itu tidak bisa dimakamkan di lingkungan Taman Krakatau. Jadi ini khusus warga Taman Krakatau. Hanya karena mereka ikut iuran, dalam konsep mereka dapat uang kerohiman saja, gitu. Uang kerohiman. Ya. Syarat utama harus memiliki KTP lingkungan sini ya. Lingkungan dalam konteks perumahan tersebut ya. Iya. Kalau di luar perumahan nggak bisa ya. Belum bisa. Ya. Kalaupun memang bisa, ada syarat administratif yang harus dipenuhi. Di situ tertulis rencana itu total nilai 3 juta. Oh, ada ya? Iya, kalau mau dimakamkan di situ. Di tempat ini karena sendiri. memang di situ kan ada pemeliharaan gitu. Kita kan membayar orang kita. Betul ya. Gitu. Kalau mau dimakamkan di situ, gitu konsepnya. Siap. Wah, ini banyak sekali yang mau saya bahas nih sebenarnya Pak Yudi. Karena Pak Yudi ini kayaknya pantas jadi ustadz ya. Banyak sekali ya. Atau gini Pak Yudi, bisa nggak Pak Yudi menyampaikan kepada warga setempat dengan adanya makam ini untuk dilaksanakan? Silakan Pak Yudi. Untuk warga Taman Krakatau, mari kita bersama-sama memiliki pemakaman umum Taman Krakatau agar dikelola secara bersama, ditata secara bersama, kemudian dibangun secara bersama, karena untuk kita dan untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, sedikit apapun yang diberikan oleh kita akan sangat berarti untuk seluruh warga masyarakat, khususnya Taman Krakatau. Guys, luar biasa nih ya himbauan-himbauannya ya. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya mau saya lanjut panjang waktu ya Pak ya. Yang mungkin Pak Yudi juga banyak kegiatannya yang harus dijalankan ya. Baik Mas Herman. Ya, demikianlah para pemirsa BJTV berbincang-bincang dengan Pak Yudi. Ini sudah mendekati Ustadz besar ke depannya mudah-mudahan. Kita akan kembali lagi pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Herman.